Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Hilman dengan NIM 2314010200059 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Data Science mengenai manajemen data, asosiasi dan korelasi, analisis regresi, klasifikasi, clustering, dan big data. Manajemen data. Data dalam sebuah institusi merupakan sumber daya yang sangat berharga. Apa itu manajemen data? Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Dalam manajemen data, ada merencanakan, yaitu rancangan pengolah data, mengolah, editing kode, entry data, dan cleaning. Menyimpan, ada storage untuk data yang dikelola, mengatur, filter data, agresi penggabungan, dan lain-lain. Memelihara, perawatan secara berkala untuk menjaga kualitas data. Mengapa manajemen data itu penting? Untuk meningkatkan produktivitas dengan data yang terorganisir dan efisien, lalu mengurangi risiko kehilangan informasi penting karena adanya backup data. Kemudian membantu membuat keputusan akurat berdasarkan analisis data, dan keamanan data lebih terjaga. Data-data sensitif dilindungi dari pencurian. Lalu ada permasalahan dalam manajemen data, seperti struktur data tidak terstandarisasi, pengaturan yang kurang tepat, format data tidak konsisten, dan adanya duplikat. Sebaiknya rencana manajemen data sudah dibuat sejak awal, fokus membangun sistem struktur data lebih dulu untuk memudahkan menemukan, mengakses, dan menganalisis data di kemudian hari. Lalu entry data tidak akurat dan terpercaya serta inkonsisten karena berasal dari sumber dan administrator. Apabila input data dilakukan manual, tentu akan rentan masalah saat entry data. Untuk itulah otomatisasi menjadi lebih diandalkan karena menggunakan sistem database, pengolahan data yang dirancang sebaik mungkin, meminimalisir error dalam pengentrian data. Lalu data tersimpan dalam sumber yang berbeda. Sebuah organisasi besar dan memiliki banyak divisi rentan dengan kesalahan atau perbedaan dalam mencatat data. Misalnya dalam sebuah rumah sakit besar jadi perbedaan data antara bagian IGD dengan bagian administrasi. Lalu kesulitan mencari data dalam waktu singkat, karena terutama dalam volume data yang besar, tentu semakin sulit dalam menemukan data tersebut dalam tumpukan data. Untuk itulah perlu sistem database. Berikut adalah contoh proses entry data yang dari sebuah form survei menjadi list dari nama-nama responden dan juga hasil survei. Lalu pemfilteran data adalah proses memilih sebagian kecil dari kumpulan data dan menggunakan subset atau bagian untuk mengeksplorasi atau menganalisis pola data. Ada banyak alasan mengapa memfilter data. Pada big data, tentu pemfilteran data adalah umum dilakukan. Pemfilteran data sebenarnya dapat dilakukan pada satu kubah atau beberapa kubah dalam database. Ini adalah contoh pemfilteran pada satu kubah, misalnya paralel yang berisi banyak kode ingin menampilkan hanya kode tertentu. Contohnya adalah SS01 ini. Kemudian lalu difilter dan hanya tampil SS01. Lalu contoh pemfilteran pada dua kubah, misalnya ingin menampilkan paralel dan fakultas menjadi satu kode saja. Berikut untuk pemfilterannya. Agregasi data, jika kita misalnya punya sekumpulan data dan ingin melakukan suatu analisis data, nah kita memulainya dari mana? Nah, kita bisa memulai dari tabel ringkasan dengan cara mengagregatkan data tersebut. Nah, untuk melakukan agregat, tentu ada beberapa hal yang harus ada. Data yang ingin dilakukan agregat kubah yang akan dikelompokkan dalam data perhitungan yang akan dilakukan pada kelompok data tersebut. Ini adalah contoh agregat data. Untuk data dengan kode row label A, B, C, D dirata-ratakan kemudian dijumlah menjadi 70,42.
Nah, anomali database. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misal, menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Ada 3 tipe anomali pada database. Anomali penyisipan. Ketika data ingin dimasukkan, tetapi data tersebut kosong, dan itu merupakan ID atau kunci dari sebuah data. Lalu anomali peremajaan. Anomali peremajaan yaitu apabila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir. Dan sebenarnya dalam penulisan itu memiliki makna yang arti yang sama atau bagian yang sama, tetapi ditulis ulang. Lalu anomali penghapusan. Jika suatu baris yang tidak terpakai dihapus, maka data-data di bawahnya juga ikut terhapus. Penggabungan data. Penggabungan data adalah proses menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan data. Nah, menggabungkan data bisa melalui menambahkan data menurut baris langsung, seperti pada data ini. Dua data ini langsung digabungkan. Lalu menggabungkan data, menggabungkan poba baru, merging a new variable. Seperti pada dua data ini. Data yang ingin digabungkan harus sesuai dengan ID yang sama. Lalu menggabungkan data menggunakan lookups, misalnya ingin melampirkan atau menambahkan beberapa data demografis ke data tersebut. Sebagai contoh, ini adalah data-data rata-rata pendapatan di setiap kode pos. Nah, ini disamakan berdasarkan kode posnya. Asosiasi dan korelasi dibagi menjadi dua. Hubungan dua perubahan numerik dibagi menjadi diagram pencar atau scatter plot dan korelasi person. Lalu hubungan dua perubahan kategorik dibagi menjadi tabel kontingensi dan ukuran asosiasi. Hubungan dua perubahan numerik, scatter plot. Diagram pencar atau scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili dua perubahan numerik yang berbeda. Nah, ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua kubah. Nah, dalam scatter plot ini mewakili satu pasangan, X dan Y. Sebagai contoh, ini adalah tabel pengeluaran untuk iklan dengan penerimaan melalui penjualan. Ini adalah hubungan antara dua kubah yang ditunjukkan oleh scatter plot. Nah, korelasi person. Koefisiensi korelasi person merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan numerik. Disimbolkan dengan P dan dugaan dari P disimbolkan dengan R. Berikut adalah rumus dari korelasi person. Cor X, Y sama dengan cof X, Y per akar var kali X kali var kali Y, di mana cof X, Y adalah nilai kovarian dari perubahan X dan Y. Cof X adalah nilai ragam perubahan X, dan var Y adalah nilai ragam perubahan Y. Dalam korelasi person bisa dilihat yaitu minus 1 kurang dari P kurang dari 1, di mana tanda positif atau negatif mencerminkan arah hubungan. Besar koefisien korelasi mencerminkan kekuatan hubungan. Semakin dekat ke 1, artinya hubungan linear kedua perubahan semakin kuat. Sebaliknya, semakin dekat ke 0, artinya hubungan linear kedua perubahan semakin lemah. Ini adalah contoh pemeringkatan tingkat hubungan. Ini adalah korelasi person. Tabel kontingensi. Salah satu cara untuk melihat hubungan antara dua perubahan kategorik menggunakan tabel frekuensi dua arah atau two-way frequency table, atau disebut tabulasi silang, cross tables atau klasifikasi silang, cross classification, atau disebut juga tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah daftar data hasil pengamatan dari setiap kombinasi nilai dari data kategorik. Jika arrow kategori untuk perubahan pertama, atribut A, dan ada C kolam kategori untuk perubahan kedua, atribut B, maka suatu tabel bisa disebut RX-C cross table. Berikut adalah contoh dari tabel kontingensi. Korelasi Spearman.
Korelasi Spearman merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan kategori, minimal berskala ordinal. Nah, koefisien ini disimbolkan dengan PS, dan dugaan dari PS disimbolkan dengan RS. Nilai koefisien korelasi Spearman minus 1 kurang dari PS kurang dari 1, di mana tanda positif atau negatif mencerminkan arah hubungan. Besar koefisien korelasi mencerminkan kekuatan hubungan. Semakin dekat ke 1, artinya hubungan linear kedua perubahan semakin kuat. Sebaliknya, jika dekat dengan 0, hubungan linear kedua perubahan semakin lemah. Ini adalah rumus dari korelasi rank, rumus Spearman. Ini adalah contoh perhitungan menggunakan korelasi Spearman. Gamma R. Beberapa kejadian yang mungkin terjadi antara dua buah perubahan kategorik berskala ordinal, yaitu konkordan. Kedua perubahan kategorik yang dianalisis memiliki urutan kejadian yang sama. Peringkat X meningkat, maka Y meningkat juga. Diskordan. Kedua perubahan kategori yang dianalisis memiliki urutan kejadian berbeda. Peringkat X meningkat, maka peringkat Y menurun. Terus sebaliknya, TS. Kedua perubahan kategori yang dianalisis peringkat kejadian tidak bisa diubah. Kejadian yang tidak berubah dapat terjadi pada perubahan kategori pertama, TSX, atau kedua TSY. Jika X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari Y2, atau X1 kurang X2 dan Y1 kurang Y2, maka pasangan 1 dan 2 termasuk konkordan. Tetapi jika X1 lebih dari X2 dan Y1 kurang dari Y2, atau X1 kurang X2 dan Y1 lebih dari Y2, maka pasangan 1 dan 2 termasuk diskordan. Analisis regresi. Model regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat berdasarkan nilai dari setidaknya satu variabel bebas, menjelaskan dampak dari perubahan suatu variabel bebas pada variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang diharapkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diamati. Disebut juga variabel akibat. Variabel bebas, variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat, disebut juga variabel penyebab. Hubungan antara X dan Y dijelaskan oleh sebuah fungsi linear. Perubahan pada Y diasumsikan terjadi akibat perubahan pada X model persamaan regresi linear atau populasi. Berikut adalah rumusnya, di mana B0 dan B1 adalah koefisien model populasi dan E adalah random error. Berikut adalah contoh dari penggunaan regresi linear. Seorang agen real estate ingin mencari tahu hubungan antara harga jual rumah dan ukurannya dalam satuan kaki persegi. Sebuah sampel acak dari 10 rumah dipilih, variabel terikat. Y di sini adalah harga rumahnya dalam ribuan dolar, sedangkan X-nya adalah kaki persegi. Nah, ini digambarkan dengan scatter plot. Dan ini perhitungannya melalui Excel. Analis, kemudian regression, sehingga menghasilkan intercept 98,24833 ditambah 0,10977. Nah, ini adalah intercept grafika precision. Nah, harga rumah 98.24833 ditambah 0,10977 ukuran rumah. B0 adalah estimasi nilai rata-rata dari Y ketika nilai dari X adalah 0. Jika X sama dengan 0 berada dalam range pengamatan X. Pada kasus ini tidak ada rumah yang ukurannya 0, T2, sehingga B0 adalah 98.24833, mengindikasikan bahwa 98,248,33 dolar adalah harga rumah yang tidak dapat dijelaskan dengan kaki persegi. B1 adalah estimasi perubahan rata-rata dari nilai Y sebagai akibat dari perubahan 1 unit X. Di sini B1 sama dengan 0,10977 menyatakan bahwa harga rumah meningkat sebesar 0,10977 atau 1000 dolar sama dengan 109,77 dolar secara rata-rata untuk setiap penambahan ukuran rumah sebesar 1 kaki kuadrat. Klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui.
Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka berupa decision tree, formula matematis, atau neural network. Proses klasifikasi biasa dibagi menjadi dua fase, training dan testing. Ini adalah proses klasifikasi. Ini adalah proses klasifikasi. Jadi decision tree. Clustering. Clustering membagi data ke dalam beberapa grup cluster. Sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai persamaan karakteristik yang esensial. Clustering memegang peranan penting dalam aplikasi data mining, misalnya eksplorasi data ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi, dan text mining. Aplikasi basis data spasial dan analisis web. Clustering diterapkan dalam search engine di internet. Search engine akan mencari dokumen yang cocok dengan kata kunci yang dimasukkan. Ini adalah contoh clustering. Bagaimana cara mengclustering suatu objek berdasarkan warna merah dengan warna biru, lalu berdasarkan bentuk, bulat dan kotak atau persegi panjang, lalu similaritas berdasarkan jarak. Ini adalah clustering versus klasifikasi. Nah, ada 4 karakteristik dalam clustering. Partitioning clustering disebut juga exclusive clustering. Setiap data harus masuk dalam cluster tertentu, memungkinkan bagi setiap data yang masuk ke dalam cluster tertentu pada suatu tahapan untuk kemudian pindah ke cluster lain pada tahapan berikutnya, contohnya match. Lalu hierarchical clustering. Setiap data harus masuk dalam cluster tertentu. Data yang sudah masuk ke dalam cluster tertentu pada suatu tahapan tidak dapat berpindah ke cluster lain. Contohnya single linkage, centroid linkage, complete linkage, afferent centroid, direction of hierarchy, divisive. Satu cluster divided atau dibagi into ke cluster agglomerative and cluster merge to cluster. Lalu overlapping dan hybrid clustering. Overlapping clustering, setiap data mungkin masuk ke dalam beberapa cluster. Data memiliki nilai keanggotaan pada beberapa cluster, contohnya Fuji Siemens. Hybrid, mengawinkan karakter dari partitioning, hierarchical, dan overlap. Lalu Big Data. Apa itu Big Data? Big Data itu istilah untuk data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola, atau capture, store, manage, analysis dengan software dan tools pemrograman database biasa atau konvensional. Tidak cukup dengan SQL biasa saja, Relational Database Management System, sehingga butuh teknologi baru atau tambahan NoSQL. Not only SQL tidak hanya berisi data berstruktur atau relasional, tetapi juga mayoritas tidak terstruktur atau unstructured. 3V, 4V, 5V. Volume, ukuran data sangat besar dari sisi jumlah yang mencapai miliaran terabyte, triliunan GB. Velocity, kecepatan data sangat besar dari sisi kemunculan dan perubahan. Variety, varian jenis atau tipe data sangat banyak, unstructured dan multistruktural. Value, nilai yang dihasilkan juga sangat besar dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non-uang. Veracity, kebenaran dan keakuratan informasi yang tidak mudah dipastikan, bisa salah ketik di Twitter. Nah, potensi big data, jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global, hari ini hampir tak terbayangkan. Jumlah data tersebut terus tumbuh tanpa henti, sehingga sampai saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Pentingnya big data tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Misalnya menganalisis data untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam kegiatan bisnis, seperti pengurangan data, pengurangan biaya, waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, data mining adalah metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi data dari data ke pengetahuan, data fakta yang terekam dan tidak membawa arti, pengetahuan, pola rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Nama lain data mining adalah knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, dan business intelligence.
Ada beberapa metode data mining, estimasi, linear regression, neural network, supervector, matching, dan lainnya, prediction atau forecasting, linear regression, neural network, supervector, matching, classification, naive Bayes, Canevas, Neighbor, C4.5, ID3, short linear discriminant analysis, logistic regression, dan clustering, Kamenska-Meadows, self-organizing, Mapsum, Fuji, Siemens, association, FP growth, a priori, coefficient of correlation, C-square. Nah, ini adalah proses data mining dari pembersihan data, data integration, kemudian data warehouse, data relevant data section, data selection, data mining, pattern evolution, dan hasil akhir adalah knowledge. Operator dan proses. Proses data mining pada dasarnya adalah proses analisis yang berisi alur kerja dari komponen data mining. Komponen dari proses ini disebut operator yang didefinisikan dengan deskripsi input, output, aksi yang dilakukan, dan parameter yang diperlukan. Lalu Business Intelligence. BI merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi, data operasional, data transaksional, atau data lainnya, ke dalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini melakukan analisis data-data di masa lampau, menganalisisnya, dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan. Metodologi pembangunan BI. Untuk bisa mendapatkan manfaat BI, dibutuhkan tahapan proses sebagai dasar untuk implementasi business intelligence, yaitu business understanding, pemahaman kebutuhan pengguna, mendefinisikan informasi apa saja yang dibutuhkan, data-data apa saja yang perlu dianalisis, dan di mana saja data-data tersebut dikelola, siapa saja yang terkait dengan kebutuhan analisis tersebut, dan bagaimana bentuk informasi yang diharapkan. Data understanding, pemahaman kondisi data yang dimiliki. BI tidak akan digunakan dengan baik jika data yang dianalisis merupakan data yang kurang baik kualitasnya. Data yang kurang baik akan menghasilkan informasi yang kurang baik juga dalam pengambilan keputusan. Data preparation, penyesuaian data untuk memenuhi kebutuhan. Modeling assessment, memilih model yang digunakan, serta review and evaluation, upaya meningkatkan value atas sistem. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.